Mona Pandey, seorang penyanyi yang cukup terkenal pada tahun 80-an dari Malaysia yang memiliki nama asli Masna binti Ismail. Mona sendiri memang dari kecil itu sudah bercita-cita untuk menjadi penyanyi terkenal. Dan alhamdulillahnya cita-citanya itu terwujud pada tahun 1987 dengan album perdananya yang berjudul Diana. Sukses lah pokoknya ibu ini waktu itu kan. Artis Mona Pandey kelahiran 1 Januari 1956 ini, karirnya sebagai penyanyi menjadi semakin terkenal berkat single andalannya berjudul Ku Nyanyikan Lagu Ini. Ya tapi ya gitu ya cuy ya, yang namanya artis pasti ada aja saingan-saingannya yang bermunculan. Begitu juga yang dialami oleh artis ini. Seiring berjalannya waktu, namanya mulai meredup setelah banyaknya bintang-bintang baru yang bermunculan pada waktu itu. Dan hal inilah yang membuat dia banting setir cuy. Yang pertama yang jadi penyanyi, malah sekarang menjadi dukun. Bahkan saking niatnya Mona Pandey ini, dia sampai belajar ilmu perdukunan itu ke Medan dan juga ke Thailand. Dan hasil kerja kerasnya untuk menjadi dukun itu cukup terbilang berhasil ya. Karena tak jarang banyak orang-orang yang datang menggunakan jasanya. Sampai-sampai seorang politikus bernama Dato' Mazlan Idris turut mengunjungi tempat praktek Mona ini di tahun 1993, tepatnya di Pahang, Malaysia. Dato' Mazlan meminta agar Mona membantu untuk menaikkan karirnya agar lebih cemerlang. Mona pun akhirnya menyanggupi apa yang menjadi permintaan Dato'. Untuk melakukan ritualnya, Mona tidak melakukannya sendiri. Ia dibantu dengan suami serta asistennya. Dan akhirnya mereka tuh langsung tuh melakukan ritual dalam kondisi yang mencekam dan hening. Dan Dato' Mazlan diminta untuk melepaskan semua pakaiannya dan disuruh berbaring di lantai. Dalam proses acara ritual tersebut, Mona membisikkan sesuatu kepada Dato' Mazlan. Mona berkata, sebentar lagi akan ada wahyu yang datang. Dan tak lama, bukan wahyu yang turun, melainkan sebilah kapak yang menghantam ke leher Dato' Mazlan. Tak sampai di situ juga, Mona dan suaminya serta asistennya itu memutilasi Dato' Mazlan yang sudah tidak bernyawa dan kemudian menguburkan mayatnya di sekitar lokasi kejadian. Rupanya sebelum Dato' ini pergi untuk melakukan ritual ini, Dato' ini mengambil uangnya yang ada di bank sebesar 300.000 ringgit Malaysia. Dan itu jumlahnya besar banget gitu. Jadi kalau antum merantau ke Malaysia, kalau ingin mendapatkan 300.000 ringgit itu tadi, itu antum butuh waktu berpuluh-puluhan tahun untuk mendapatkan uang tersebut. Cuma kalau antum nggak mau Jadi Dato' Mazlan ini dihabisi dengan iming-iming bisa dinaikkan karir politiknya. Dan setelah dihabisi, uang dalam jumlah besar tersebut diambil dan dibuat poya-poya oleh Mona serta suaminya. Dan setelah beberapa hari setelah pembunuhan itu, Mona dan suaminya pergi ke Kuala Lumpur untuk membelanjakan uang tersebut. Bahkan mereka sempat membeli sebuah mobil Mercedes-Benz dengan uang tunai cuy. Polisi pun jelas curiga lah cuy. Karena mau kayak manapun Mona itu kan dulunya penyanyi yang bangkrut lah, bisa dikatakan seperti itu. Jadi tiba-tiba jadi dukun dan mempunyai uang banyak. Dan di samping itu pula, kabar daripada kehilangan Dato' Mazlan ini pun sudah tersebar dan warga sudah mencarinya dan melaporkannya ke polisi. Dan kecurigaan polisi pun akhirnya terjawab setelah menangkap asistennya Mona yang membantu dalam pembunuhan tersebut. Jadi ceritanya itu ketangkepnya asistennya ini lagi menggunakan narkoba cuy. Jadi ditangkap sama polisi dan diinterogasi. Ya namanya juga orang lagi ketinggian ya, kalau dikasih pertanyaan tuh pasti entah kemana-mana gitu. Yang A dijawab jet kan gitu. Ya pas begini pula si asistennya Mona ini tiba-tiba ngomong kalau dia dan majikannya sudah membunuh Dato' Mazlan. Tidak butuh waktu lama, polisi langsung menangkap Mona serta suaminya. Dan ketiganya ini dijatuhi hukuman gantung sampai mati. Menurut kesaksian dari salah seorang penjaga lapas penjara Kajang, sebelum dieksekusi, Mona dan kedua tersangka lainnya terlihat biasa-biasa saja. Jadi ini orang ini slow aja gitu loh, padahal bentar lagi mau dihukum mati. Orang yang paling slow di dunia ini. Jadi emang terlihat ya pembunuh berdarah dinginnya, karena pembunuh berdarah dingin tuh kayak gitu emang. Jadi mau sebesar apapun kasus mereka itu kan terlihat slow aja gitu, tenang. Ya
sama halnya kayak psikopat. Ya mungkin bisa saja ketiganya ini psikopat gitu, karena emang. Jadi di samping itu juga berita tentang kasus Mona ini sendiri memang begitu viral ya. Wajah dia, nama dia, pokoknya semua pasti nyeritain dia pada waktu itu. Dan bahkan sampai sekarang pun dia masih tetap tenar gitu dengan kejahatan yang dia buat. Jadi ya bisa dikategorikan cita-cita dia untuk menjadi orang terkenal tuh ya terwujud kan gitu. Tapi bukan karena prestasi, tapi ya karena kejahatan. Ya jadi ini pembelajaran juga ya buat kita semua ya teman-teman. Ya buat kita yang masih mau mengejar cita-citanya ya terus semangat lah. Dan jangan menghalalkan segala cara. Tetap pada jalur yang Tuhan kehendaki. Ya mau apapun cita-cita kita, mau jadi polisi, tentara dan yang lain-lainnya, ya harus tetap semangat dan jangan berhenti berdoa. Karena keberhasilan itu selalu menyertai orang-orang yang berdoa kepada Tuhan. Tumben waras. Oke, mungkin itu aja lah yang aku ceritakan hari ini. Kalau misalnya ada perkataanku yang gak cocok menurut kalian, ya aku mohon maaf. Karena tujuanku membuat konten adalah untuk menghibur dan membagikan cerita. Jadi jangan diambil hati dan jangan dipikirin. Ya kali mikirin. Cepet tua nanti. Oke, aku akhirin saja video ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan salam sejahtera untuk teman-teman semua.